Lovers, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Ratna Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Enol. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Kita lihat, ada beberapa pilar tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan swasta dan masyarakat. Kita lihat, pemerintahan berperan dalam mengarahkan atau memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam melaksanakan pembangunan. Pilar yang kedua yaitu swasta. Swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saham sektor non-pertanian seperti penggerak di pertumbuhan ekonomi wilayah. Pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pemeran utama, bukan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perlu mengembangkan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksinya. Kemudian kita lihat jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Negara menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan akuntabel, kemudian menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup, mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan. Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan atau pemerintah daerah untuk menjalankan tugas memegang yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu sektor swasta. Sektor swasta bisa dilihat menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, mentaati peraturan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, serta menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. Kita lihat lagi sektor dari masyarakat. Masyarakat madani, di mana dia berfungsi menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik sebagai sarana checks and balance pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, dan mengembangkan SDM, serta sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Apa saja manfaat dari tata kelola pemerintahan yang baik? Manfaat tata kelola pemerintahan yang baik: berkurangnya secara nyata praktik dari KKN di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan, terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat atau di pusat ataupun di daerah. Faktor dari pendukung dan pengamannya pemerintahan yang baik ada dua. Faktor pendukungnya bisa dilihat partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat bisa dilihat dari integritas pelaku pemerintahan yang rendah, kondisi politik dalam negeri yang kurang demokratis, krisis ekonomi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan sistem hukum yang lemah. Apa upaya dalam pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat? Yang pertama dari agenda politik, yaitu mengamandemen Undang-Undang NKRI 1945 dan penegakan supremasi hukum. Dalam bidang ekonomi, memprioritaskan kebijakan ekonomi daerah dan sektor keuangan dan bank. Sedangkan dalam agenda sosial,
melakukan pencegahan terhadap pertikaian vertikal, dan agenda hukum yaitu adanya reformasi hukum. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.